Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini, saya mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Kata-kata ini sebenarnya saya ambil dari surat Ibrani bab 10. Dalam surat itu penulis mengajak begini. Karena kita memiliki imam agung yaitu Yesus Kristus, Sang Kepala Rumah Allah kita. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena apa? Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi surat Ibrani mengajak kita kalau menghadap Allah, menghadap Tuhan, termasuk dalam adorasi saat kita menghadap Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus, datanglah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Dasarnya apa? Dasarnya karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati disebut karena itu menjadi pusat jiwa, pusat hidup. Itu adalah sekaligus simbolik pusat diri kita, identitas kita. Itu sudah dibersihkan. Kalau kita membaca keseluruhan teks Ibrani menjadi jelas, kita itu dibersihkan oleh satu-satunya korban. Perjanjian baru, satu-satunya korban yang paling pantas, satu-satunya korban yang diterima oleh Allah Bapa, yaitu korban Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab ketika dia disalib, wafat disalib, saat itu dia mengorbankan dengan darahnya sendiri menjadi korban penebus salah, korban penebus dosa. Bukan hanya dosa-dosa kita, tapi dosa seluruh umat manusia. Dan kita dengan baptisan, kita menyatakan kepercayaannya dan pertobatan kita, pertobatan dan kepercayaan. Dan kita mengimani Tuhan sebagai penyelamat kita, makanya kita boleh ambil bagian dalam hidupnya, hidup ilahi. Ambil bagian dalam korban penebusannya, menerima pengampunan dosa dan pembersihan hati. Maka ketika Tuhan Yesus wafat di salib, terjadilah sebenarnya pembersihan hati kita, pemurnian hati kita. Dan setiap perayaan Ekaristi, peristiwa tersebut kita alami, kita terima secara pribadi. Dan dengan adorasi hal itu diperdalam, diperpanjang, suasana syukur itu bahwa Engkau ya Tuhan telah membersihkan hatiku, maka aku berani menghadap kepadamu dengan hati yang tulus ikhlas. Tubuh kita juga telah dibasuh dengan air yang murni. Kata air dalam seluruhan tradisi Kristiani biasa menunjuk pada baptisan yang menyatukan kita dengan Allah Tritunggal sebagai karunia tentu saja, sebab kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan diri kita dibersihkan dari segala dosa, sekaligus kita diangkat sebagai anak-anak Allah
melulu berkat Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang sejati. Kita ambil bagian dalam keputraalan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang tunggal, dan kita ambil bagian di situ dalam keputraannya. Maka ketika dikatakan marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dalam adorasi dan keyakinan iman yang teguh, sama saja mau mengatakan bahwa karena kita sudah diselamatkan, dosa-dosa kita sudah dihapus, karena kita telah diampuni dan menerima belas kasih dan kerahiman Allah, maka saya bisa menghadap kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, gembira, penuh syukur karena sungguh-sungguh begitu terpukau dengan kasih-Mu ya Tuhan. Aku yang pendosa boleh menghadap-Mu. Boleh menghadap sudah suatu peristiwa yang agung, karena kita pendosa mestinya tidak boleh menghadap, tetapi diperkenankan. Justru karena belas kasih Allah sendiri yang telah ditunjukkan, dihadirkan melalui kurban Kristus yang menyembuhkan dan menebus kita. Kita juga datang menghadap Tuhan dengan keyakinan iman yang teguh. Berarti apa? Iman dalam istilah surat Ibrani juga disebut adalah sauh jangkar yang menjadi dasar bagi kita untuk percaya bahwa Tuhan selalu menggenapi janjinya, bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Repotnya kadang-kadang apa yang terbaik bagi kita bukan terbaik bagi Tuhan. Maka percaya bahwa Tuhan baik dan memberikan yang terbaik, itu sudah cukup. Dan yang terbaik yang telah diberikan adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Dan karena iman itu pula kita ambil bagian dalam Ekaristi, anugerah terbaik juga dari Allah. Karena dari Ekaristi kita menyatukan diri kita dengan hidup Allah sendiri. Kita menerima hidup Allah sendiri. Maka tiada kata lain selain syukur. Dan karena syukur itu kita berani menghadap Tuhan dalam sakramen Maha Kudus saat adorasi dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.